Perkenalkan, nama saya Cahya Kamandanu, nomor induk mahasiswa 056128234. Saya akan melaksanakan tugas public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wededum Tien. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Halo ibu-ibu kader PKK Sekota Tegal. Sebelum saya mempresentasikan di hadapan ibu-ibu semua, perkenalkan, nama saya Cahya Kamandanu dari Penggiat Penanganan Stunting di Kota Tegal. Saya hadir di acara ibu-ibu semua, Temu Kader PKK untuk semakin memotivasi ibu-ibu semua agar terus semangat menggelorakan upaya pencegahan dan penanganan stunting khususnya di Kota Tegal. Hadirin yang saya hormati, ibu-ibu kader PKK yang luar biasa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pentingnya penanganan stunting bagi anak, mulai dari masa kehamilan dan 1000 hari pertama kelahiran atau HPK. Seperti kita ketahui ibu-ibu, stunting merupakan suatu keadaan pertumbuhan pada anak di bawah 5 tahun yang mengalami hambatan. Keadaan gagal tumbuh, yaitu perawakan yang tidak optimal diakibatkan karena kurangnya asupan gizi yang diterima oleh anak dari masa kehamilan hingga masa-masa awal kelahiran. Ibu-ibu semua, kader PKK Sekota Tegal, kondisi tersebut ini biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keadaan sosial, perekonomian keluarga, asupan nutrisi atau gizi pada masa kehamilan, dan bisa juga karena faktor riwayat penyakit yang dialami bayi dan kurangnya nutrisi atau gizi pada bayi pasca lahir, serta pola asuh yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa 1000 hari pertama kelahiran atau HPK. Nah, ibu-ibu, dalam jangka pendek, stunting ini tentu akan menghambat perkembangan beberapa aspek pada anak, seperti aspek kognitif, aspek motorik, dan juga aspek verbal. Nah, dalam jangka panjang, stunting ini menyebabkan kondisi perawakan pada balita yang kurang proporsional, dan ini akan terus berlanjut hingga usia remaja menuju dewasa. Ibu-ibu, stunting juga berdampak pada penurunan kapasitas belajar anak, sehingga performa dan produktivitas anak ini ketika di sekolah tentu akan berkurang dan tidak optimal. Nah, melihat kasus ini, ibu-ibu semua, kader PKK Sekota Tegal, maka perlu dilakukan intervensi sensitif yang lebih berfokus pada penanganan faktor-faktor yang secara tidak langsung ini dapat mempengaruhi kondisi asupan gizi yang menyumbang terjadinya stunting. Intervensi yang dimaksud adalah intervensi gizi sensitif yang memiliki sumbangsih yang signifikan, yaitu sebesar 70% dalam upaya pencegahan terjadinya stunting maupun memperbaiki tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal. PKK, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, memiliki peran penting, yakni sebagai agen perubahan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat agar tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai. Nah, ibu-ibu kader PKK Sekota Tegal, pencegahan dan penanganan stunting tentu ini menjadi salah satu program yang diutamakan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK. PKK berperan dalam penanganan dan pencegahan stunting, yakni untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peran para kader, baik yang ada di posyandu ataupun kunjungan secara rutin di masyarakat atau rumah-rumah warga dengan balita atau anaknya yang stunting. Ibu-ibu yang berbahagia, upaya pencegahan yang dilakukan yakni mulai sejak bayi masih di dalam kandungan ataupun pemenuhan nutrisi yang maksimal ini sudah bisa dimulai sejak ibu mempersiapkan kehamilan, dan ibu-ibu yang sudah siap hamil ini harus memiliki status gizi yang cukup. Sehingga ketika hamil, mereka ini sudah dalam kondisi tubuh yang baik, tubuh yang prima. Nah, ibu-ibu, untuk itu, penyuluhan bahaya stunting ataupun edukasi tentang pencegahan stunting ini harus bisa dilakukan secara masif. Ibu-ibu kader PKK ini bisa rutin melakukan hal tersebut di posyandu atau berbagai wadah pertemuan seperti PKK, perkumpulan arisan, bisa juga dengan mengunjungi organisasi remaja agar mereka ini memiliki bekal pengetahuan untuk pencegahan stunting. Penyuluhan ataupun edukasi yang dilakukan oleh ibu-ibu tentu sangat penting. Dan ini menjadikan orang tua lebih memperhatikan asupan gizi pada anak-anaknya. Termasuk ini bagi remaja yang kelak akan ke jenjang pernikahan atau jenjang pelaminan, ini tentu akan lebih mempersiapkan dirinya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, tidak hanya sebatas penyuluhan dan edukasi saja, para kader PKK ini juga dapat bekerja sama dengan unit layanan kesehatan terkait dan bisa secara rutin ini memantau tumbuh kembang anak. Program-program pemberdayaan yang melibatkan keluarga dengan anak stunting dan kondisinya yang serba kekurangan ini juga sangat perlu dilakukan, ibu-ibu. Sehingga mereka ini akan merasa diperhatikan dan turut dibantu dalam pemenuhan gizi anak-anaknya. Itu ibu-ibu yang perlu dilakukan sebagai kader PKK yang luar biasa. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada temu kader kali ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tentang penanganan stunting mungkin ada kesalahan atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Tungtien. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu.